Janji palsu Caka. Bab 3. Frizi. Pagi yang cerah diiringi dengan sinar mentari yang mulai menembus celah tirai jendela kamarku. Mungkin saja hari ini akan dipenuhi kejutan yang membuatku tersenyum. Sudah lama aku bermimpi seperti itu. Tapi sejauh ini, hari-hariku masih menakutkan. Belum ada keajaiban dari pernikahanku. Mungkin nanti suamiku, Mas Caka, belum pasti bisa memaafkanku dan menganggapku istri yang berhak mendapat kebahagiaan darinya. Mas Caka malah semakin menghujaniku dengan kata-katanya yang amat kasar. Sejujurnya hatiku serapuk kapas yang bisa terbang begitu saja saat diterpa angin. Aku sakit, aku selalu mencoba untuk setegar karang. Pasti suatu hari nanti, Mas Caka akan menerimaku dengan cinta tulusnya. Aku menggeliat sekuat tenaga, melemaskan otot-ototku yang agak beku. Beberapa hari ini, aku tidur di sofa kecil yang lumayan empuk, karena memang harganya mahal. Tapi empuk seperti apapun, tetap saja membuat tidurku kurang nyaman dan tidak bergairah. Aku tidak berani meminta Mas Caka untuk menyisihkan sebagian sisi ranjang empuknya untukku. Aku cukup tahu diri. Masih tidur sekamar dengannya saja sudah cukup baik untukku. Ya, meskipun berbeda tempat, tetap saja aku senang. Aku mengusap kelopak mataku sebentar sebelum turun dari sofa. Aku memberanikan diri untuk melihat ranjang Mas Caka. Ternyata Mas Caka belum bangun. Semalam memang Mas Caka pulang hampir menjelang subuh. Lemburnya benar-benar berlebihan. Terkadang aku ingin sekali menasihatinya. Kalau pekerjaan tidak akan ada habisnya. Selama apapun dia mengerjakan tugasnya, pasti hari esok akan ada lebih banyak tugas yang harus dia kerjakan. Jadi bisa dibilang percuma saja lembur terus menerus sampai pagi, tapi semua unek-unekku tidak mungkin kukatakan padanya. Mas Caka pasti marah. Aku melangkah perlahan. Mas Caka, terlalu nyenyak untuk dibangunkan sekarang. Aku juga takut untuk mengusiknya. Bagaimana kalau Mas Caka marah? Nanti sajalah kalau aku selesai membuatkan sarapan untuknya. Aku memandangi wajahnya sebentar. Guratan kelelahan terpancar jelas di sana. Tapi aku bisa melihat bibirnya tersenyum. Itu tandanya Mas Caka tetap bahagia meskipun dia kelelahan. Aku teringat sesuatu, semalam aku juga melihat Mas Caka tersenyum seperti ini. Apa mungkin aku bermimpi? Tapi kalau bermimpi, kenapa aku bisa merasakan belayan lembut seseorang padaku? Apa semalam turun malaikat bersayap yang mengetahui keresahan hatiku? Jadi malaikat itu mendatangiku hanya sekedar membelaiku. Aku sudah mulai ngawur rupanya. Sarapan pagi ini, aku ingin membuat makaroni keju daging dengan parutan wortel. Mas Caka kan suka sekali wortel. Aku tersenyum sumringah membayangkan reaksinya bila mengunyah masakanku. Bintang. Mas, sudah siang. Bangun tidak? Kataku sehalus mungkin. Mas Caka menggeliat. Aku menepuk lengannya lagi. Kali ini, Mas Caka menguap lebar. Diam-diam aku menikmati setiap erangan yang keluar dari bibirnya. Rasanya aku bisa sedekat ini dengan suamiku, seperti mimpi. Setiap hari, aku selalu jauh darinya, memegang jarinya. Bisa dibilang tidak pernah. Aku mengulurkan tanganku untuk meraih jemarinya. Mas Caka diam saja, aku menggenggamnya. Mas Caka tetap diam. Aku semakin menguatkan pelukan jariku, hatiku berdesir. Inilah pertama kalinya aku memegang jemari suamiku, jadi seperti ini rasanya. Mendebarkan sekaligus membahagiakan. Mataku mengembun, aku menangis lemah. Sungguh menangis karena bahagia. Aku berusaha mencintai suamiku, setiap detak jantungku berharap mampu mencintainya sebesar cintaku pada Nino, tetapi kenapa Mas Caka tidak bisa merasakannya? Aku terhenyak,
Mas Caka menarikku cepat sebelum aku sempat mengelak. Aku terhuyung ke dalam pelukannya. Wajahku memanas, aku seperti terbang, mirip kapas putih. Yang tidak punya daya, Mas Caka meremas punggungku. Senyumnya mengembang tipis. Aku bisa merasakan dengusan napasnya yang tidak teratur. Aku menggeliat takut ketika jemari Mas Caka mulai membuka kancing belakang piyamaku. Sekali lagi aku terhenyak. Apa yang harus aku lakukan? Hal ini sangat aku nantikan, tapi tidak begini caranya. Mas Caka tidak sadarkan diri. Mungkin saja dia bermimpi melakukan itu dengan orang lain. Ya Tuhan, orang lain. Astaga, apa yang aku pikirkan? Mas Caka suamiku? Mana mungkin dia mengkhianatiku? Tidak, aku yang terlalu banyak berhayal, meskipun suamiku membenciku, pasti ada sedikit kesetiaan di dalam hatinya. Aku percaya itu. Mas, apa yang akan Mas lakukan? Jangan lakukan ini padaku. Aku mencoba menyadarkannya. Mas Caka menarik piyamaku ke atas, membuat sebagian tubuhku terbuka, jemarinya beralih ke bagian depan, menekan sesuatu yang masih tertutup rapi. Aku mencoba untuk diam. Mas, bangun. Ini Frizi. Apa yang Mas lakukan? Aku menjauhkan jarinya. Mas Caka mengembalikannya lagi. Tolonglah aku, sayang. Aku menginginkannya. Bisiknya menggoda. Mas Caka membuka matanya. Teriakanku membuatnya terbangun. Dia mengerjap, lalu membulat begitu tahu aku berada di atasnya. Tangannya menjauh seketika. Wajahnya memucat. Secepat mungkin dia mendorongku hingga aku terjatuh. Aduh, sakit. Karangku, kenapa Mas Caka mendorongku? Enggi, ngapain kamu di sini? Maksudku, kenapa kamu ada di tempat yang tidak seharusnya? Apa yang kamu lakukan? Bentaknya kasar. Aku meneteskan air mata. Mas Caka yang melakukannya padaku. Kenapa dia membentakku? Apa aku ini benar-benar tidak berharga di matanya? Mas Caka menegakkan tubuhnya, matanya menatap tajam ke arahku. Aku mengerut takut, sekian kali dia menatapku seperti itu. Mas nggak ingat? Mas yang memelukku dan melakukan itu. Tapi kenapa Mas menyalahkanku? Aku bangkit. Aku? Mana mungkin? Kamu saja yang menggodaku untuk melakukannya dari awal menikah. Kita kan belum melakukan apa-apa. Aku yakin kamu menginginkannya, bukan? Mas Caka mengejakku. Aku tidak tahan. Aku berlari keluar kamar. Aku tidak sanggup mendengar ejekannya lagi. Aku sakit. Mas Caka jahat. Apa yang aku lakukan selama ini? Tidak menyentuh hatinya. Aku meraih tas tanganku yang tergeletak di atas meja ruang tamu. Semalam aku lupa menaruhnya di tempat semula. Aku berniat pergi dari rumah. Aku ingin menenangkan diri beberapa waktu. Aku membutuhkan suasana yang damai. Aku menghentikan langkah sejenak, menengok ke belakang. Mas Caka sama sekali tidak mengejarku. Keterlaluan. Aku harus pergi. Setidaknya aku sudah menyiapkan sarapan. Untuk suamiku, mungkin ini keputusan yang terbaik. Bintang, bintang, bintang. Din, aku boleh menginap di rumahmu? Tanyaku setelah Dini membuka pintu rumahnya. Dini adalah sahabatku dari SD. Aku selalu mengadukan keluh kesahku padanya. Dia selalu mengerti keadaanku dan hanya dia yang bisa aku pikirkan dalam keadaan seperti ini. Dini terkejut melihat penampilanku yang semrawut. Aku memang masih mengenakan piyama, rambut panjangku juga belum kurapikan. Dini mempersilahkan aku masuk. Duduklah. Setelah kamu tenang, ceritakan padaku apa yang terjadi. Aku akan minta Mbak untuk menyiapkan makan pagi. Aku mengangguk pasrah. Terima kasih, Din, maaf merepotkan. Tidak apa-apa. Aku senang bisa membantu. Bintang, bintang, bintang. Bersambung.